Hatani debata di minggu tasadarion tersurat di buku Pesalmen bidu 116 ayat sada sahatu ayat sia tabuka mabibelta asa tajaha turpuhon marsorin-sorin manang boydotong tajahan non sian layar nadong di jolota. Pesalmen 116 ayat sada sahatu ayat sia marsorin-sorin mahita majaha songonoma didok. Holong dorohaku di Jahoba, ala naung ditangi hon jou-jou ki parhuraja yoku. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamate anau. Jala nunga pola mangonai tuau akka hagugutan ni banua toru. Nunga pola mangonai tuau hagugutan dohot pardangolan. Para si roha do Jahoba jala na bonar. Jala para si roha do debatatai. Mula mahoale todiku tu para dia nami ai denggado uhum ni Jahoba tuho. Sai marparange di jolo ni Jahoba maau diak kaluat ni halak na mangulu. Ima sahatna. Dihita saluhutna manami nanami. Turpuk jamita taon marhite topik ni minggu madok ai denggado uhum ni Jahoba diho. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pertanyaan bagi kita semua, setujukah kita dengan topik minggu ini? Tuhan telah berbuat baik kepadamu, setuju atau tidak Mang Ina? Sama, saya juga setuju. Tetapi kita perlu sadar begini. Oke, di momen ini kita setuju, tetapi di banyak momen kalau kita sadar, terutama momen penderitaan, momen kegagalan, momen sakit penyakit, secara tidak sadar kita ternyata tidak setuju dengan ini. Kenapa? Karena kita marungut-ungut, karena kita mengeluh. Dia do Tuhan, masa songonon? Dia do pernah hurang Tuhan. Ngahubai songonon, dia do. Nah itu menandakan bahwa kita tidak setuju dengan Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Karena kita marungut-ungut. Kalau kita setuju, maka kita nggak ada parungut-unguton, ya kan? Nah gitu. Nah maka kita mau belajar dari firman Tuhan ini mengenai bahwa kita sesungguhnya adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Kita adalah orang yang sangat terbatas. Kita adalah orang yang rendah sekali dibanding dengan Tuhan kita yang maha tahu itu, Tuhan kita yang maha besar itu, Tuhan kita yang rencananya sempurna itu. Kita mau merendahkan diri, merendahkan hati dan meninggikan Tuhan. Sekarang benar kita mengakui bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadamu, kita setuju. Tapi di banyak momen sebenarnya kita tidak setuju. Nah ini yang mau kita sadari bersama. Sehingga di momen apapun kita setuju bahwa Tuhan baik kepada kita. Ada sebutan atau moto dari banyak penginjil zaman dahulu. Kalau katakan penginjil zaman dahulu tuh kita nggak bisa bayangkan seperti zaman sekarang yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan. Persoalan dengan nyamuk tinggal pakai autan, zaman dulu nggak ada. Gitu loh. Autan aja nggak ada, apalagi handphone dan kendaraan dan lain-lain lah. Kemudahan-kemudahan fasilitas yang kita dapat sekarang. Zaman dulu autan aja nggak ada gitu loh. Nah maka dari itu di kesulitan yang dihadapi oleh para penginjil pada saat itu, mereka punya moto. God is good all the time and all the time God is good.
Tuhan itu baik di setiap waktu. Dan di setiap waktu Tuhan itu baik. Padahal kalau kita perhatikan kehidupan para penghiri dulu, boro-boro, sukacita, senang. Gak ada senang-senangnya dibanding kita sekarang. Gak ada. Tetapi mereka mampu untuk mengatakan, God is good all the time. And all the time God is good. Nah itu yang mau ditekankan kepada kita semua Manginang. Dalam setiap kondisi hidupmu, engkau harus mampu, kita harus mampu mengatakan Tuhan itu baik. Tapi kadang begini, di momen tertentu, di momen kesulitan kita bilang, dia do Tuhan gitu ya, mananya? Nah kita merasa si paling pintar, kita merasa si paling benar, kita merasa si paling sudah melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari Petrus sama Nginang. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Tabo domar bahasa Batak kali gudang gubere ngaka remaja naposo asa umulia te Manginang da izin maju bahasa Indonesia maju dah. Itu. Yuk kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita baca satu-satu. Bahasa Indonesia Manginang ya. Tapi dunia bahasa Batak kalai gudang anon dan semangat tusi. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita baca satu-satu ayat Manginang. Kita sama-sama baca ayat 15. 2 ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16, 2 ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang paling menarik di ayat 17, kita sama-sama baca. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini yang mau saya sampaikan. Kemarin sudah saya sampaikan di beberapa pengumuman INA. Tetapi saya rasa saya perlu sampaikan ini kepada kita semua. Di ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kan. Abang Inang kita tahu ada 4 kasih di dalam Alkitab. Kasih yang pertama adalah agape, yaitu kasih Allah kepada manusia. Yang kedua adalah phileo, atau kita kenal filia, yaitu kasih kita kepada saudara, teman, ale-ale. Ya. Yang ketiga, storge, itu adalah kasih kita kepada keluarga, kepada bere, kepada nantulang, kepada bapak tua, ya, itu storge. Dan yang keempat, eros, kasih kepada suami atau kepada istri. Nah ini yang perlu kita pahami bersama Bang Inang juga. Eros itu kasih antara suami dengan istri. Memang dikatakan kasih terhadap pasangan, tetapi pasangan suami istri, intimacy. Ada keintiman di dalam kasih eros. Maka bukan kasih antara aku dan pacarku. Nggak boleh ada kata pacar di situ. Dah, dia karena somuli do peda, dia karena somanguli dah. Sotung dipakai hamu kan eros. Itu kan kasih hamang. Jadi boleh dong saya eros sama pacar saya, nggak boleh. Makanya orang Batak, ini falsafah orang Batak tuh harus kita ajarin Amang Inang ke anak-anak kita beneran. Aibolo orang Batak bilang pacar, udah ada pacarmu, nah anakku ngadong dongammu amang, ini dong kan, dongan, itu kan. Jadi pacar itu teman,
Ya. Akan naso muli, naso mangul do peda. Nah, kembali lagi di ayat yang ke-15 Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku, dengan kata agape kalau kita buka bahasa aslinya. Agape do hotueu, kira-kira gitu. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Lalu jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pileo kepadamu. Itu, ini yang mau kita saksikan bersama. Tuhan minta agape, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Tetapi Petrus menjawab, aku fileo kepadamu. Begitu juga ayat 16, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Aku mengasihimu Tuhan dengan kasih yang terbatas. Bukan dengan kasih yang sempurna. Tetapi di ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Jadi hati Petrus sedih karena Yesus di sini tidak lagi pakai kata agape. Yesus di sini di ayat yang ke-17 sudah pakai kata pileo. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau fileo kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Maka sedihlah hati Petrus. Artinya apa? Tuhan Yesus menurunkan standar kasih yang harus dilakukan oleh Petrus. Sedih hatinya. Nah, yang mau kita lihat dari situ Amang Inang, Tuhan minta kita sempurna. Tetapi kalaupun tidak sempurna kasih-Mu, hujalo doi. Aku menerimanya sebagai persembahan yang hidup. Nah, di sini Amang Inang, kita harus mengakui kelemahan kita. Kalau kita baca tadi kembali ke nats khotbah kita ya. Holong do rohaku ayat 1. Holong do rohaku di Jahoba ala naung ditangihon jauh-jauh kipar hurajayoko. Itu lokasi kita. Sama seperti kasihnya pemazmur ini. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Jadi kita mengasihi karena holong rohaku tuho ala namora doho asale hono muhamalateo tuau ima holong rohaku bapa tuho asa pasikola hono mu duau asale hono muau jajan ima holong rohaku tuho ya karena ada sesuatu itu ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Loh kalau Tuhan gak mau dengar suara dan permohonan berarti kita gak mengasihi Tuhan. Sestandar dan seterbatas itulah kasih kita. Kita itu rendah Amang Inang, itu yang perlu kita sadar. Kalau dibandingkan Tuhan yang begitu besar. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Kita mengasihi Dia dengan kasih yang terbatas. Lalu ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, baik itu kegagalan, sakit penyakit, duka cita, kita sering sekali mempersalahkan Tuhan. Bertanya tentang idea doh. Meragukan Dia di dalam kehidupan kita. Merasa seolah-olah kita lebih pintar. Sasitong na Tuhan, iko songono do bege. Nggak diajari beda hok Tuhan. Ya kan? Itu dah. Seharusnya Tuhan iko songono do. Asa jago, enak be. Mau betiba kan? Repot behita. Mohon maaf, ini kualitas iman kita harus kita perbaiki bersama, Mang Ina. Saya sering sekali made itu kata-kata kuda bah. Ala 3 hari, kalau cuma satu orang ya sudahlah. Bisa kita bisa kita follow up begitu ya. Tapi ini lebih gitu ya. 3, 4, 5 orang gitu. Yang sudah saya dengar secara langsung. Margabus do bibel tai. Margabus do bibel munai. Margabus do Tuhani. Taringo tuh Matius 7 ayat 7. Apa Matius 7 ayat 7 Mang Inang? 2 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah
maka pintu akan dibukakan kepada. Nggak sampai tangis-tangis, sampai guling-guling kamar tangiang, jangan dong, tidak ada dapat. Tapi mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apa yang diberikan? Kan gitu kan? Nah ini kerendahan hati kita, Amang Inang, yang betul-betul dituntut. Kita mau sadar bersama gitu loh. Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Yang salah tuh kita. Ketika dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di situ tidak ada dijelaskan, kalau kau minta, persis seperti yang kau minta akan kau dapat. Enggak ada. Minta, maka kau akan menerima. Itu yang dikatakan. Menerima apa kita enggak tahu kan? Yang penting minta, engkau akan menerima. Kita menerima enggak? Menerima kok. Menerima kok. Menerima jawabannya. Jawabannya Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah itu yang terbaik. Kan? Itu harus kita tanamkan selalu di dalam kehidupan kita, Bang Ina. Bahwa keputusan Tuhan tidak pernah salah. Karena dia maha tahu. Kita loh yang rendah loh. Tapi merasa si paling hebat. Merasa sudah melakukan yang paling terbaik di dalam kehidupan kita. Maka dari itu ayo kita sadar bersama. Bahwa seperti yang dikatakan topik minggu, aidengga do uhum ni Jehovah diho. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang percaya mengatakan, ada ngadongi. Diho ma Tuhan Tuhan mi, diho ma bibel mi. Ayaha sodo honon ni bibeli. Anggo halakan lomo nama, anggo ruas ni hakai Bandung Reformanda, unang ma, madok hatasi songoni. Setuju? Setuju. Kita mau olah sedikit Amang Inang, iman kita. Ingat nggak kecelakaan pesawat terakhir? Tadi pagi saya sama jemaat yang ibadah pagi itu panjang, lama sekali mencarinya. Sekarang udah saya catat. Ingat nggak kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang terakhir? Tahu nggak di balik kisah kecelakaan itu ada satu kisah yang menarik, nyempil di dalamnya. Yaitu dari Jakarta berangkat ke Pontianak kalau nggak salah, atau keluar kota lah gitu ya dari Jakarta gitu ya. Ternyata ada satu orang yang tidak ikut ke pesawat itu. Karena dia harus selingkuh ke Bali. Dengar gak beritanya? Enggak ya, nanti boleh di search ya Mang Inang ya. Nanti bawa amar gabung, tapi nantilah janganlah sekarang main handphonenya, janganlah. Janganlah, aduh ngau bereng, ngau duduk deba, ngau songono deba. Jangan sekarang dicarinya, nanti. Kecelakaan Sriwijaya Air dan hubungannya dengan orang selingkuh gitu aja. Nanti dapat itu, dikeluarkan sama Google. Pada saat itu, karena saya waktu itu mengikuti berita itu dan aktif membicarakannya dengan teman-teman. Pada saat itu banyak sekali yang bilang begini, weh ngeri ya teh, kecelakaan ya teh, aduh ngeri banget ih. Tapi ada yang selamat tuh karena dia harus selingkuh ke Bali. Oh beruntung dia bah, Tuhan sayang sama dia, enggak mati behita. Ini perhatiin ya Mang Inang ya, ini mohon maaf nih. Ketika dia yang tidak kecelakaan dibilang Tuhan sayang sama dia. Sama yang kecelakaan Tuhan gak sayang. Serem ini beneran. Mohon maaf nih, ini kita harus jelasnya Mang Inang tentang ini. Suka duka, kita nyanyiin sedikit aja lah. Suka dua ya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakai untuk kebaikanku. Stop ima. Tahap percaya itu ede ya Mang Inang? Kita percaya enggak? Oh, iya. Tapi persoalannya ketika melihat satu situasi kita aneh menyikapinya. Kemarin di Danau Toba ya kalau nggak salah ya. Yang tenggelam itu kapal Kapal apa? Apa Bang? Sinar Bangun. Di dalamnya ada adiknya seorang pendeta kawan kami, junior saya di dalamnya kapal itu. Yang ikut tenggelam akhirnya meninggal dunia. Kita orang Kristen menyikapi itu
masih banyak terdistorsi dengan pahamnya orang Batak. Batak itu indah Manginang, baik sekali, tetapi ada satu dua yang perlu kita perbaiki. Mohon maaf, nadinggado di habatahon molo saur matua, daido, itu. Kurang do denggana di halak Batak di habatahon molo mate makar, itu. Tapi it's okay lah, itu ranah kebatakan, biarlah kita berbicara kepada aka Raja Parhata, aka ahli-ahli mak. Tapi sekarang kita mau baca iman, kita mau bahas tentang iman Kristen kita. Di dalam iman Kristen kita Manginang, yang dikatakan Paulus, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi bukan berarti mati adalah keuntungan. Nanon adong mobil di Joluan, mati adalah keuntungan, bunuhlah aku, daong. Bukan, itu bodoh namanya. Mati adalah keuntungan. Jadi kita nggak pakai pahamnya sinetron yang sering kita tonton Bang Inang. Sinetron ni hala isoni. Baima, kalau kecelakaan dia, ngeri ya, apalah dosanya itu ya. Sampai kayak gitu matinya. Aku rasa dosa bapaknya itu indah musik kan. Lam rarat gosipon. Tapi ketika si yang selingkuh ini selamat, itulah Tuhan sayang sama dia ya. Diberkati Tuhan, dia mau selingkuh pun jadi dia selingkuh ke Bali. Ngeri, serem kita sekarang kan. Maka hapor syauta ayo dong kita perbaiki. Amang Inang soal kematian. Kita bersyukur kalau kita bisa meninggal dunia. Mol songonau pedang, pangido aku, ini bukan kebenaran, permintaan saya kepada Tuhan. Moloboi Tuhan, nanggau pala walu pulu, permintaan saya kan. Ada yang bilang amin, melat emang dah, itu. Tapi saya mau jelasin gini, inilah kebodohan kita atau kebodohan saya sebagai manusia. Saya minta umur 80, emang saya tahu. Kalau di pikiran saya kan 80. Huida manok geleku. Ya kan, noaeng marumur 8 tahun. Tabamanon itona. Aima tong pengharapan dah. Tabama itona kan, berkeluarga mahalakon. Dungi marpahopu maau. Kan itu dipikir aku, asa hupangido 80 tahun. HP, bohamo lo na terjadi dangi. Tetap magelek kosada. Haraponon gabe dokter, HP gabe koruptor. Masuk TV, si Anu Nababan, anak nipat Dita, koruptor ini kan, bayakon, 80 tahun, hutau tahun hacit, ya kan? Aima itu yang mau saya sampaikan, bahwa kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Jadi jangan bilang bahwa dia do Tuhan, salah doh, ikosongono do, mau. Orang buta menuntun Tuhannya, ya kan? Harus orang buta menuntun orang buta melebab. Ya kan? Nah oleh karena itu Amang Inang, ayo kita renungkan terus bersama iman kita ini. Bersama-sama. Tapi bukan berarti ya udahlah apa yang Tuhan beri kita terus nggak berusaha, enggak. Iman orang Kristen adalah iman yang aktif, bukan pasif. Molorikot dia udenggan geleki, hukari cuy, hudenggan. Hupasi kolahon, hubai susuna, molo-modo mibana, hubain jam modom. Neng mar handphone nibana, hubain jam mar handphone na. Dak siap pagi satu borngin mar handphone. Kan gitu ya. Tapi olah nido usahaku hubain na terbaik. Selanjutnya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Alai unang gabe ate. Gabe tagurui Tuhan ini. Lalu akhirnya kita memutuskan untuk tidak percaya. Ini yang berbahaya Mang Inang. Maka mari soal kematian. Karena ini Mazmur 116 ini bicara tentang kematian ya. Hampir mati maksudnya, hampir mati. Ayat 3 dikatakan, tali-tali maut telah meneliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi kita nggak jelas dengan siapa pemazmur ini. Banyak tafsiran. Biasanya kan Mazmur Daud ya, atau Mazmur ini, Mazmur banyak. Tetapi dalam hal ini Mazmur 116 dia nggak tuliskan siapa penulisnya.
Jadi hanya tafsiran yang bisa kita tahu. Kalau tafsiran bilang ini Mazmur Daud gitu ya. Tetapi bukan itu yang mau intinya adalah dia bergumul tentang kematian, dia hampir mati tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Lalu dia menyaksikan kebesaran Tuhan. It's okay, baik sekali. Kita tidak bertentangan dengan pemazmur ini. Kita sepakat. Molo marsahit hita, dungi mulak mulih gabe sehat, puji Tuhan. Kita tidak bertentangan dengan itu. Kita berjuang untuk ujian supaya bisa masuk ke universitas negeri kah atau ke pekerjaan yang lebih bagus lah. Lalu masuk. Kita bersyukur akan itu. Kita nggak bertentangan dengan itu. Dahsyat sekali. Kita naik kendaraan, hampir ditabrak bus, hampir mati, hampir ditabrak bus. Tapi lepas gitu ya, nggak kena. Selamat kita. Puji Tuhan. Kita nggak bertentangan dengan itu. Kita sama dengan. Persoalannya, ketika kita kena, mampukah kita tetap bersyukur? Dan mampukah kita mengatakan Tuhan telah berbuat baik kepadaku? Nah, itu yang mau kita renungkan bersama, Mang Ina. Itu yang mau kita renungkan bersama. Karena soal kematian gini nih. Saya bukan bilang kalau meladong dongata atau dokta nataha holongi marujung ngolu dak pola tangis. Enggak, silakan tangis cok kamu. Aupe tangis do sarupa do hita. Menandakan bahwa dia orang baik yang meninggal di dunia ini. Jangan sampai tong marujung ngolu nataha holongi kan, alo mati, ya janganlah. Berarti ada sesuatu gitu ya. Mari kita tangisi bersama. Coba dalam rangka mengenang memori yang indah. Ya kan, pernah bersama dengan orang yang kita kasihi ini. Baik itu orang tua, istri, suami, anak, pasangan, siapalah, kakak, adik. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa ngiri ya teh, kalau mati itu rasanya kutukan. Rasanya iblis yang bekerja. Enggak, Mang Inang. Husukum majohita. Enggak usah lah. Gini aja lah. Saya yakin, gitu aja lah. Enggak usah lah ke saya, nanti kepanjangan. Saya yakin di antara kita kalau ditanya, bagaimana cara mati yang engkau inginkan? Pasti kebanyakan bamoloboy yang ditanami unang mahacitan. Moloboy yang ditanami unang mamanusai itu peparan. Moloboy unang amak ditanami unang masanga mabiar. Songona di pesawati kan, sanga mabiar di mana 3 menit kan. Wah ya kan. Moloboy nian pas modum mak dungoy bah ngai diau ngai diau gitu ya. Moloboy songoni mak kan itu ya, kebanyakan. Moloboy nian unang mah kecelakaan, unang mah janganlah yang apa gitu ya, yang serem-serem. Tapi saya mau sampaikan gini Mang Ina. Ai mate mak warna. Langsung dia bicara anak mati do tongi. Tapi nggak apa-apa punya keinginan minta sama Tuhan silakan. Tapi yang mau saya terangkan adalah ketika kita di pihak yang hidup melihat mati, orang mati, jangan kita ngeri-ngeriin gitu loh. Adong namording di rumah sakit Mayapada, rumah sakit Omar Gahurasa di Badungon teh. Aido, jenguk kami kan adong ruas nomor saya di sini kan. Lagi, rumah sakit dong manang na hotel. Ido nebegakan. Ngah tuh siapa mau mangina? Udah ngobe, coba kamu mak. Alai manikir do dah, mamereng na marsahit. Unang moloboy unang marsahit atong dah, moloboy dah. Ido. Molo marsahit pe moloboy unang matusya, nargan. Ido. Dang lakura BPJS di si. Tapi itulah tentang itu. Moloboy nian mate mau umur 80 tahun. Adong pahopu, hela, boru, parumain lengkap. Asik. Kan hidup pangidoan. Alai mate do tong warni. Dang nagabi asing gorda, tong mate kan? Wih nga mate bapak di tanah beban ina do kan? Ido. Los buhape cara na mate do tongi, kan? Manang naik pesawat terbang, buarin kan? Mate do tongi kan? Mate. Menang dia bicara na mate do tong. Nahita do memparparah-parah no keadaan nai. Ngiri do ate. Lagi hudu 5 puang, madabus yang lapus yak siasian atap nai pang hona terus maju langsung mati dah wah. Kurasa na gudang godosa ni dah wah. Ina musik kan? Ipararat-rarat. Angarepok beda pada manggulon anggo songoni. Intinya adalah amanginang gini. Soal mati, pokoknya matilah, sarupa doi.
Itu izin Tuhan amang inang. Itu izin Tuhan. Tak ada orang mati tanpa izin Tuhan. Nah kalau izin Tuhan berarti kan seperti topik minggu. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Hacik do ditinggal kematian. Oh hacik do dah. Ya kan? Nah tetapi ini juga yang mau kita lihat sebagai orang Kristen. Taparekeli hamatean. Kan? Jo hamatean di dia sorok mi. Jo hamatean di dia hamonangan mi. Enggak ada lagi. Tetapi kita mau sadar bersama mengenang. Ya, jangan karena nanti ada meninggal kecelakaan ngiri doa tidak. Dah sarupa doi. Ya, tonggo sarupa. Tahu basi do penguburan nah kan? Tahu basi do pangapulion nah sarupa do kan? Kita do maba ini memperparah-parahi seolah-olah seakan-akan. Atau margogo mahita. Tetap menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. God is good all the time. And all the time God is maju kita mado dua ya. God is good all the time. And all the time God is amin. Martang yang mahita. Ali jahuba di bata amanami nahusobahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Madok mau lihat situ tu rohanami Tuhan. Di holongmu di ngolunami. Ido bain nabui hami Tuhan sahat tu bagas jorom di minggu sadarion lahu mangguru hon hatami mamuji pasanga poko Tuhan asiroham nang dihatam naung hutangi hok kami ajari hami lahu mangulahoni makka posiho ai denggado uhummu ale Tuhan diganup ngolunami marsada-sada jalabui Tuhan huhama leateo kami idi ngolunami jala ajari hami nang mamari tahoni AHP masa di ngolunamion na umuli doi Tuhan siako Tuhan asiroham nang dihami saluhu nana pungon moloadong sian hami ruas monale Tuhan na tongon marukil di ngolunami manang alaniak kadia petahe Tuhan moloadong siak kami na marukil alaniak kepersahiton alaniak keparhepengon alaniak parianak konon alaniaka namarna tua-tua, alaniaka suami, manang istri, alaniaka namar hamaranggi, namar riboto, manang alaniaka ulaupe, manang dia petahe Tuhan aka baru kilon nami, hupasatami itu hatuho, asa hotok tong nama masu-masu, samar gogo hami Tuhan mangadu pisaluhu na paru kiloni, alai tok tong satia, porsea, marsigatung holatu hosabi. Jalan molodok pe Tuhan, siak kami napungon, na tongon adong na pinarsit tani ngulunami adong si perjuakan nami tujulan nyari manang naka ulaon manang alan yaka usaha manang managam hami Tuhan yaka haroan managam hami Tuhan yaka pasu-pasu posrohan nami Tuhan nangipe Tuhan saluhut na hupasat tami tutangamu asahona mangurupi hami jalabui dapat nami Tuhan ditikina hobartu lomoni roham jala secara khusus bertangga kami Tuhan di keluarga ni amanami inanami keluarga Hutagalung borusi manukalit dia katiki-tiki nasalpu dia lapo Tuhan amanami amang Hutagalung alai posrohanami pasu-pasuomu ramotamu saluhutna keluarga secara khusus di inanami inang borusi manukalit di hatutuana ali Tuhan honama masu-masu hona mangaramoti na mangalehon lasni roha marhite-hite akapoparanna marhite-hite hatam marhite-hite akana makaholongi ibana atau ngasih roham dung sidung parbinggonon batu paun nami mapangapulio tu sudai keluarga ho mana mangapuli nasida li Tuhan marhite-hite hami akana makaholongi nasida Tuhan nasi roham nang dia karuasmu na tongon di bagasan persahiton di Tikion secara khusus di inang nyonya N Panjaitan Boru Siregar, di amang Huta Julu, di inang nyonya I Dolok Seribu Boru Betobing, di amang M Siahaan, di inang nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, di inang nyonya S Sibarani Boru Manulang, di amang L Huta Soit, di anakon nami Lionel Andreas Messi Simangusong, di amang Julian Daniel Tobing, di amang R Dolok Seribu, di inang nyonya S Sinaga Boru Tamba, di inang nyonya Sitorus Boru Tambun, di nang nyonya R Tampu Bolon Boru Samosir, di amang M Simbolon, di amang D Pakpahan,
dia mang amanulang, mang sintua KM panggabean, dia nakon nami etanael sian nainggolan, dia mang situa El Purba, di inang nyonya R Panjaitan boru si Tompul, di inang nyonya Huta Barat boru si Regar, di inang nyonya si Torus boru si Rait, dia mang Peterlina Pitupulu, dia mang situa Kasih Tumorang, Rodi Sudia karuasmu nasoha warak kami marsada sadali Tuhan. Pos rohanami amang dia ka ruas ni huriam, nah hugorahok kami, dohot nasohu boto kami, nah tongon di bagasan parsahiton, hona manupak hahipason, hona manupak lasni roha, hona manupak haporsiaon tunasida, asanang petuhan di bagasan parsahiton, anggo haporsiaon nasida, dang mucasyako, tok tonggo makaposiho marsigatu kola tuho di ngolu nasida, jala hilik nami tuhat tuho, ho mana mangalihon hama malum tunasida, satu julan yaron, bui museh hamirap mamuji pasanga poko, atong sahat di homana sida saluhutna, sahat di homanang hamion saluhutna di bagasan samingguon, di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin.